Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan LKM 3 Biokimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Utami, 1813-031-032. Saya langsung saja untuk nomor 1. Biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Jelaskan bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran. Pada SEM, gambar dibuat berdasarkan difraksi elektron baru atau elektron pantul yang muncul dari permukaan sampel ketika permukaan sampel tersebut dipindai dengan sinar elektron. Elektron sekunder atau elektron pantul yang terdeteksi selanjutnya diperkuat sinyalnya. Kemudian besar amplitudenya ditampilkan dalam gradasi gelap terang. Di layar CRT inilah gambar struktur objek yang sudah diperbesar bisa dilihat. Pada operasinya, SEM tidak memerlukan sampel yang ditipiskan, sehingga bisa digunakan untuk melihat objek dari sudut pandang 3 dimensi. Selanjutnya, untuk nomor 2, jelaskan konsep dari membran biologis terhadap berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia morfologi. Membran biologis adalah membran permeabel selektif yang memisahkan sel dari lingkungan luar atau menciptakan kompartemen intraseluler. Membran biologis dalam bentuk membran sel eukariotik terdiri dari lapisan ganda fosfolipid dengan protein integral dan perifer yang tertanam yang digunakan dalam komunikasi dan transportasi bahan kimia dan ion. Sebagian besar lipid dalam membran sel menyediakan matriks cairan untuk protein berputar dan berdifusi lateral untuk fungsi fisiologis. Selanjutnya, nomor 3, fosforilasi oksidatif adalah satu lintasan metabolisme dengan menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP. Jelaskan mekanisme berikut untuk menghasilkan ATP. Jadi dalam fosforilasi oksidatif bekerja dengan cara menggunakan reaksi kimia yang menghasilkan energi untuk mendorong reaksi yang memerlukan energi. Kedua set reaksi ini dikatakan bergandengan. Hal ini karena bahwa salah satu reaksi ini tidak dapat berjalan tanpa reaksi lain. Alur elektron melalui rantai transport elektron adalah proses asergonik, sedangkan pada rantai transport elektron dan ATP stase memerlukan energi atau endergonik. Selanjutnya, nomor 4, apa yang dimaksud dengan teori kemiostik? Teori kemiostik adalah teori yang dikembangkan dari hipotesis kemiostik yang kemudian berkembang dengan konsep rantai pernapasan. Teori ini mengutarakan terinduksi energi seluler yang dilepaskan dari energi oksidasi pada substrat pendonor elektron, baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik. Belahan akan disimpan dalam bentuk beda potensial protopik sepanjang garis pada membran tempat terjadinya reaksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilasi terhadap molekul adenosina difosfat dengan molekul PI. Selanjutnya, nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran. Jadi, pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran itu sering disebut juga dengan gaya gerak proton, di mana gradien ini mempunyai dua komponen, yaitu perbedaan pada konsentrasi proton atau gradien pH dan perbedaan pada potensial listrik. Selanjutnya, nomor 6, jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di bawah ini. Jadi, reaksi yang terjadi pada struktur molekul tersebut adalah reaksi reduksi koenzim Q dari bentuk ubiquinam menjadi ubiquinol yang tereduksi. Selanjutnya, nomor 7, jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Secara ringkas,
fosforilasi oksidatif terdiri dari 5 proses dengan katalisis oleh enzim kompleks enzim. Masing-masing kompleks yaitu kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, dan kompleks 5. Di mana penyusun kompleks-kompleks tersebut berbeda-beda, di mana kompleks 1 penyusunnya NADH dihidrogenase, kompleks 2 succinase dehidrogenase, kompleks 3 siktokrom C atau koenzim Q asidotase, kompleks 4 siktokrom oksidase, dan kompleks 5 ATP sintase. Selanjutnya nomor 8, jelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Hasil akhir dari siklus asam sitrat yaitu 6 NAD, 2 FAD, dan 2 ATP. Jadi jumlah energi yang terbentuk dalam siklus asam sitrat itu yaitu oksidasi 1 mol asetil koenzim A lewat TCA sikel menghasilkan 3 mol NADH plus H+, yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 3 kali 3 mol ATP yaitu 9 mol AP. 1 mol FADH yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 2 mol ATP. Enzim suksisa tiokinase menghasilkan 1 mol ATP atau GTP. Jadi 1 mol asetil koenzim A menghasilkan 12 mol senyawa fosfat berenergi tinggi. Selanjutnya nomor 9, tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi. Jadi tahap yang menghasilkan energi itu ada tahap glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Dimana pada glikolisis ini menghasilkan 2 asam pirufat plus 2 ATP dan 2 NADH. Pada dekarbosilasi oksidatif ini menghasilkan 2 asam pirufat, 2 asetil koenzim A plus 2 NADH. Dan pada siklus Krebs ini menghasilkan 2 asetil koenzim A plus 2 asam asetat dan 2 asam sitrat plus 6 NADH plus 2 FADH2 plus ATP. Jadi yang diperoleh 1 molekul glukosa adalah 4 ATP, 10 NADH menjadi 30 ATP, 2 FADH menjadi 4 ATP. Jadi total keseluruhan itu ada 38 ATP. Akan tetapi jumlah 38 ATP ini hanya terjadi pada kondisi ideal, yaitu ketika terdapat cukup oksigen dan sel bekerja dengan sangat efisien. Faktanya satu glukosa paling sering hanya menghasilkan 29-30 ATP saja. Selanjutnya nomor 10, jelaskan gambar 1, 2, dan 3 pada artikel yang diberikan. Pada gambar 1 itu menunjukkan hubungan ditunjukkan antar membran sel, di mana ada lapisan ganda fosfolipid dan vesikula libosom. Pada gambar 2 ada struktur skema libosom multilateral. Pada gambar 3 terdapat gambar garis besar teknik analisis utama yang diterapkan untuk berinteraksi antara obat atau pembawa obat dan model biomembran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan. Terima kasih.